bahasa ulama yang lain. Ini bahasa Ibnul Qayyim dalam kitab Thariqul Hijrataini. Bahasa Ibnul Qayyim dalam kitab Thariqul Hijrataini itu adalah hati yang sehat itu. Ini bahasa kedua ya. Tapi saya katakan bukan tanda yang kedua, bukan. Cuma bahasa lain ya. Masih tetap di tanda yang pertama ya. Cuma ini bahasa lain. Bahasa lain dari bahasa Ibnul Qayyim dalam kitab Thariqul Hijrataini. Hati yang sehat itu hati yang selalu pingin berkhidmat kepada Allah. Pingin berkhidmat, Pak. Tidak sekedar hanya berzikir kepada Allah, tapi apa? Berkhidmat. Berkhidmat. Ini saya kasih ilmu baru ya. Imam Ghazali rahimahullahu taala membahasakan khidmat itu luar biasa, Pak. Khidmat itu membantu, menyibukkan dirinya, membantu seseorang tanpa minta upah. Itu jenis khidmat, tanpa pamrih. Berbeda kalau kita membantu orang terus ada tendensi, itu namanya bukan khidmat, bekerja. Jadi kalau kita sebagai murid terus bekerja di guru, ojo ngomong khidmat, namanya kerja ya. Kalau khidmat itu apa? Tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Bahasa Ibnu Qayyim ya kan, bi khidmati mahbubihi. Maksudnya tanda hati yang sehat itu adalah dia berkhidmat kepada sang kekasihnya. Lihat ini maknanya dalam loh. Maknanya dalam. Jadi begini. Wahai hamba, ini bahasa nih. Ini tolong dipahami. Ini saya dapat ilmu ini setelah saya baca kitab Imam Ghazali ini. Maknanya begini. Ini maknanya dalam loh ini. Dan kalau kita anugerah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita nggak banyak membaca, untuk memahami kata ini susah. Perhatikan bahasa ini ya. Bahasa ini ada sirrun azim, ada rahasia yang amat agung. Apa itu? Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, jangan cari pamrih. Jangan cari pamrih. Anda itu diperintah beribadah kepada Allah. Urusan Anda mau dikasih oleh Allah, gak dikasih, itu terserah Allah. Maka berapa banyak orang yang beribadah kepada Allah salat malam kok sek miskin aja. Ya ora. Mari ngono ngomong apa? Alah, gak usah ibadah, ya sek miskin wae. Berarti Anda itu enggak berkhidmat kepada Allah, enggak. Anda masih ada pamrih sama Allah. Jadi Anda ketika beribadah kepada Allah lalu diuji sekian macam ujian, Anda jangan lihat ujiannya, tapi lihatlah aku ini berkhidmat kepadamu ya Allah. Paham ya? Untuk lebih paham saya kasih contoh lagi. Suami istri. Biar lebih mengena suami istri. Istri, tujuan dia hidup itu kalau berkhidmat kepada suami. Ingat ya, istri kalau dia berkhidmat kepada suami, taruhlah suami itu nggak kerja, taruhlah suami itu membikin marah dia, taruhlah suami itu memukul dia, taruhlah suami itu nggak ngasih nafkah dia. Kalau dia menjadi istri berkhidmat kepada suami, dia nggak akan melihat apa yang dilakukan oleh suami kepadanya, nggak akan dilihat. Tetap dia akan berkhidmat walaupun kondisi suaminya begitu, karena yang dia cari adalah khidmat kepada suami dalam rangka mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Tapi kalau istri itu kalau nggak dikasih nafkah, nggak mau khidmat, itu berarti pamrih. Bahaya kayak gini nih. Kalau nggak diturutin apa yang dia inginkan, lalu dia nggak berkhidmat, ini bahaya, ini kayak gini ini bahaya.
maka butuh diluruskan pemahaman awalnya. Karena asumsi Anda salah. Kaidah yang jenengan bangun itu salah. Salah. Saya contohkan ya, ada kasus. Ini tema di luar, tapi dalam ilmu balaghah namanya istitraudan. Di ilmu balaghah namanya, jadi ini bukan asal tema, tapi ada hubungannya. Itu namanya istitraudan. Ada seorang istri meminta cerai, Pak. Kenapa minta cerai? Karena suaminya nggak kerja. Dia banting tulang kerja demi dirinya, anak-anaknya, dan dia juga, suaminya juga, dia kerja untuk suami, untuk dirinya, untuk anak-anaknya. Pertanyaannya, salah nggak suami? Salah kan? Sebagai suami kan harusnya nggak begitu kan? Tapi Anda jangan lihat salahnya dulu, ya. Si istri minta cerai, nggak tahan dengan kelakuan suaminya. Maka dia nanya ke kita, saya jawab, sebentar. Minta cerai itu haknya kamu. Kamu minta cerai, nggak cerai itu haknya kamu. Cuma saya sebelum kamu melanjutkan meminta cerai, saya bertanya satu pertanyaan dulu. Apa itu, Ustaz? Kamu hidup di dunia itu mencari apa? Itu dulu. Mencari surga atau mencari yang lain? Surga, Ustaz. Oke. Kalau Anda itu mencari surga, maka surga kamu di mana? Di suamimu. Maka berbaktilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kamu, kepada suamimu. Tunaikan hak-hak kamu, kewajiban kamu kepada suami kamu tanpa pamrih. Nggak usah melihat apa yang dilakukan suami kepada kamu. Kalau itu tujuan kamu surga, nah kerja nggak apa-apa, kerja demi surga, kan mulia. Kerja membantu suaminya, surga itu bukan sebuah kehinaan. Tapi kalau Anda berasumsi kok enak tenan, ya wis. Kalau bahasa kok enak tenan itu berarti Anda berada pamrihnya. Berarti logikanya Anda itu dibangun di atas kesalahan. Itu di atas syaitonia. Kok enak tenan, oh dulu surga enak tenan gitu. Surga loh itu. Berkhidmat dulu kepada suaminya, urusan suaminya serahkan ke Allah. Sudah. Oke. Alhamdulillah belum terima, Pak. Deloan 1 minggu lagi akan ada perubahan, dan yang berubah adalah Allah Subhanahu wa taala. Berubah, yang awalnya suami malas kerja, mari ngono di servis, Pak. Jadi istri kerja nyervis, bayangkan. Kerja siangnya, malam nyervis. Ngono piye? Mantep ora? Mantep loh. Siangnya kerja, malamnya nyervis, bayangkan. Nyervis bojone tanpa dia berkata apapun. La komen wala apa. Dia sebagai istri tetap status istri. Berkhidmat kepada suaminya tanpa berkata apa-apa pun dia. 2 minggu atau 1 minggu setelahnya, Pak, Allah yang rubah. Selama anti itu bertakwa kepada Allah, yang rubah hati suami kamu itu adalah Allah. Bersabarlah engkau di atas ujian yang menimpa kepada kamu. Bersabarlah di atasnya, karena pintu surga atau jalan menuju surga bukanlah perkara yang gampang. Di depan kamu itu surga. Maka bertakwalah kepada Allah dalam mencari surga itu. Nah, begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang sehat itu nggak melihat apa yang Allah akan berikan kepada kita itu apa, nggak melihat itu. Yang dia lihat, pokoknya saya beribadah, pokoknya saya berkhidmat kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada saya. Kadang-kadang kita ini ibadah, Pak, tapi ditakdir kalau miskin aja, ada aja.
Itu yang nggak pernah ibadah sugih tenan Pak ya. Tapi kalau kita ibadah kok tambah miskin. Anda dituntut untuk beribadah. Urusan Anda dikasih rezeki, nggak rezeki itu urusannya Allah. Urusannya Allah. Kita kerja tanpa itu semuanya. Karena ini adalah sebagai hamba dan kita harus mengabdi kepada Allah, abdi kepada Allah. Begitu. Ini bisa dipahami insyaallah. Nah, jadi hati yang sehat adalah hati yang selalu berkhidmat kepada Allah, Pak. Tanpa pamrih. Tanpa pamrih, Pak wis. Iki berat apa ora iki? Berat apa ora ya? Berat, Pak. Berat tenan nih, Pak. Allah memerintah kepada kita untuk membantu sesama. Membantu sesama, Pak. Membantu sesama ini kalau enggak hati yang benar-benar berkhidmat, Pak. Biasa cari pamrih. Ono pamrih masalahnya. Ini yang menjadi penghalang. Nah, pamrih ini bisa ditepis manakala hati kamu sehat. Tapi kalau nggak bisa ditepis, berarti Anda berpenyakit. Berarti masalah di sini kita.